Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu bagi seorang mukmin kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan. Dan itu diajarkan di dalam Islam saat Nabi SAW 15 hari sebelum meninggal beliau menziarahi para syuhada Uhud. Kemudian mengucapkan salam di kuburan para syuhada Uhud. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Inna bikumul lahikun. Sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami hanya meminta kepada Allah untuk kami dan kalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian setelah itu Nabi SAW pulang kembali ke Madinah. Di tengah jalan Nabi SAW menangis. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, Ashfaqtu li ikhwani. Aku merasa rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Para sahabat heran dan mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini teman-temanmu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tidak, kalian bukan temanku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa teman-teman yang dimaksud Nabi SAW? Hum qaumun lam yarani wa yu'minu bi. Mereka sebuah kaum yang tidak pernah melihatku, kata Rasul, tetapi mereka yakin dan beriman kepadaku. Dari riwayat ini, Nabi SAW sebelum wafatnya mengajak para sahabat untuk berziarah kepada syuhada Uhud. Apa maksudnya? Seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan kepada para sahabat tentang perjuangan mereka. Kalau bukan karena mereka, atau kalau bukan karena Allah kemudian mereka para syuhada Uhud, tentu kami tidak akan mengalami kemenangan seperti ini. Nabi SAW ingin mengingatkan para sahabat tentang jas merah. Jangan lupa sejarah. Lah sebagaimana juga Nabi SAW mengingatkan para jasa syuhada, yang kalau bukan karena Allah kemudian mereka akhirnya Mekah dibebaskan oleh Nabi SAW, maka kurang lebih dengan bangsa kita ini. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka para pahlawan, belum tentu kita merdeka seperti ini. Makanya lihat negeri-negeri yang hari ini belum mendapatkan kemerdekaan, Palestina contohnya. Lihat bagaimana nasib mereka. Jangan cerita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nyaman solat di masjid. Untuk mencari makan saja kesulitan luar biasa. Bahkan mereka harus mempertaruhkan setiap detiknya nyawa-nyawa mereka. Maka ini sebuah nikmat yang paling besar, kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini mau tidak mau kita sudah tidak terikat dengan aturan bangsa lain. Kita bisa merdeka, aman, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas kemerdekaan. Dan kita doakan para pahlawan mereka
diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu pandangan Islam tentang kemerdekaan bukan hanya bisa mengusir para penjajah keluar dari negeri kita, tapi lebih daripada itu, kemerdekaan dalam Islam itu luas maknanya. Dan yang paling penting adalah merdeka dari kesyirikan. Merdeka bisa melawan hawa nafsu, dan merdeka tidak terkait hati kita dengan hubbud dunia, kecintaan kita kepada dunia. Tapi kemerdekaan bangsa kita ini belum lepas dari musuh, karena musuh kita banyak. Tentu musuh yang paling besar adalah iblis dan tentaranya. Kemudian setelah itu hawa nafsu, baru setelah itu orang-orang kafir yang menjajah baik secara fisik ataupun ideologi. Perang pemikiran yang ini belum kita merdeka, karena perang pemikiran ini betul-betul merosak moralitas kaum muslimin dengan adanya media-media yang diatur oleh mereka. Seperti hari ini ada YouTube, Facebook, TikTok yang semacamnya. Itu lebih besar madaratnya dibandingkan manfaatnya. Dan kita belum bisa merdeka dari ghazwatul fikri ini, perang pemikiran atau ideologi. Tapi yang jelas bahwa hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita sehingga kita diberikan keamanan bisa beribadah dengan tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita bukan kemerdekaan. Tema kita hari ini bicara soal para istri, maaf ibu-ibu ya, yang mengantarkan para suaminya ke dalam jahanam. Siapa istri yang kurang ajar ini? Bisa mengantarkan suami-suaminya bukan ke sorga, malah ke dalam jahanam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah At-Taghabun, tepatnya ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada di antara mereka yang menjadi musuh-musuh kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Kita tahu bahwa umumnya kita ini memiliki musuh itu di luar daripada rumah kita, entah tetangga, entah kawan, entah orang-orang yang ada di perusahaan atau relasi bisnis di luar dan begitu seterusnya. Tapi umumnya kalau kita bermusuhan dengan orang luar itu paling musuhan soal dunia dan karena dunia. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita musuhan dengan tetangga itu pasti ceritanya dunia dan karena dunia. Entah karena hasad tetangga lebih kaya, entah karena hasad tetangga lebih mewah, dan yang lain sebagainya. Tetapi musuh dari luar itu tidak terlampau bahaya. Kenapa? Karena kita bisa menghindarinya. Kalau ada tetangga yang kurang ajar, pindah saja perumahan. Di perumahan itu ada tetangga lagi yang kurang bagus, pindah lagi. Kita bisa berpindah-pindah untuk menghindarinya. Tidak mau dalam satu daerah, pindah ke daerah yang lain. Tidak mau dalam satu negara, pindah ke negara lain. Artinya musuh luar itu bisa dihindari. Tapi musuh dari dalam ini agak sulit dihindari, karena setiap hari nampak pula wajah dia. Lah inilah yang kita akan bahas, musuh dari dalam. Ya, kita tidak mengatakan bahwa tidak semua istri jadi musuh suaminya. Tetapi ada oknum atau sebagian istri itu
bukannya menjadikan rumah tangga itu safinah, semacam kapal yang bisa mengantarkan ke sorga, malah kemudian dia pula yang menjadi nahkoda dan dihantarkan ke dalam jahanam. Lah, seperti apa ciri-ciri istri yang mengantarkan suaminya ini ke dalam jahanam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan memberikan beberapa gambaran saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diambil ibrahnya. Pertama, terkadang ada suami yang memiliki kepekaan tentang agama. Melihat mungkin anak-anaknya, khususnya anak-anak putrinya, mungkin dia tabarruj, belum menutup auratnya, karena mungkin suaminya juga baru hijrah. Dia ingin memperbaiki segalanya, dimulai daripada anak-anaknya. Boleh jadi mungkin anak putrinya ini masih membuka auratnya. Ada sebagian suami yang ingin merubah dengan cepat, kemudian dilarang keluar kecuali menggunakan hijab. Tapi ada para istri itu, karena memang istri kan lebih ke perasaan dibandingkan kepada akalnya, terkadang melarang suaminya dengan berbagai macam dalih. Jangan terlalu keras, biarkan dulu, nanti juga berubah, macam-macam ya. Akhirnya berjalannya waktu tidak juga berubah. Padahal sebenarnya kemungkaran itu kalau memiliki kekuasaan, maka bisa diletakkan di permulaan, karena Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, bukan mendengar ya, melihat. Kalau mendengar tidak boleh langsung diingkari, karena yang namanya mendengar itu bisa benar beritanya, bisa tidak, dan tidak boleh juga tajassus. Tapi kalau melihat di depan mata, Rasul mengatakan falyughayyir biyadihi, maka robahlah dengan tanganmu, maksudnya dengan kekuasaan kamu. Orang tua berkuasa dalam rumah, dia bisa membuat aturan kepada anak-anaknya. Tapi ada sebagian istri, ibu-ibu terkadang tidak tega dengan kerasnya suami mendidik anak. Akhirnya mengulur-ngulur waktu. Dengan mengulur-ngulur waktu itulah hidayah tak kunjung datang kepada anak putrinya. Lah, ini sama saja membiarkan suaminya menuju jahanam, naudzubillah. Ini satu gambaran. Dan ini sering ada beberapa ikhwan yang baru ngaji itu curhat seperti ini. Saya ingin merubah anak-anak tapi istri pula menghalang-halang. Ini satu contoh. Yang kedua, ada seorang suami ini yang tipenya penakut dengan istri. Suami takut istri. Jadi ketika dia hendak bersilaturahim dengan keluarganya, mungkin mengirim uang kepada ibunya, kepada ayahnya, atau mungkin kepada saudaranya. Terkadang ada sebagian istri itu tidak setuju. Bahkan ada seorang suami dimaki istrinya gara-gara membantu keluarganya. Lah, istri yang seperti ini dia sedang mengajarkan suaminya durhaka dengan orang tuanya. Dan Nabi SAW mengancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka, orang-orang yang kemudian memutus silaturahim. Mau tidak mau, istri yang melarang seperti ini, dia sedang mengajarkan suaminya untuk memutus silaturahim. Sadar ataupun tidak, berarti istrinya mempersilahkan suaminya untuk masuk ke dalam neraka. Harusnya seorang istri itu bangga kalau seandainya suaminya membantu keluarganya. Boleh jadi itu pintu rizki bagi keluarganya. Bukankah Rasul mengatakan mana qasamin mali sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, apalagi sedekah ini sedekah untuk keluarganya. Bahkan ada, bukan hanya sekedar kalau mungkin mengirim uang terlalu besar, dia hanya telepon saja dekat dengan keluarganya. Ada sebagian istri yang melarangnya. Lah, ini istri-istri jahanam yang seperti ini ya. Maka jangan sampai kemudian mengajarkan suami atau mengarahkan suaminya untuk memutus silaturahim.
Ini contoh gambaran kedua. Kemudian gambaran ketiga, mungkin ada beberapa istri itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya sakit. Lah sakitnya ini terkadang parah sehingga akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan seperti bekerja dan mencari maisha. Terpaksalah akhirnya istri yang menggantikannya. Dan itu kan banyak seperti ini. Biasanya kalau sudah agak sepulah, mungkin suaminya terkena stroke atau apa yang terbaring, akhirnya dia sudah tidak sanggup bekerja. Terpaksalah istri yang bekerja. Lah saat suaminya bekerja, istri yang tidak bekerja, terkadang istri masih nurut kepada suami itu. Ya, diperintahkan suami mau melakukan, dilarang suami ditinggalkan. Tapi ketika kemudian berbalik kondisinya, suami lagi sakit, istri yang cari kerja, terkadang temperamen istri itu berubah. Seolah-olah dia yang kepala keluarga, suami pula bawahannya. Akhirnya kemudian berani memerintahkan suaminya dengan perintah-perintah semena-mena. Ini ada yang seperti ini. Bahkan kemarin waktu hari Jumat saya mengisi di Masjid Sukajadi itu. Pas di parkiran ketemu ada seorang bapak-bapak ya, sekitar usianya 55 atau sekitar itu. Jalannya agak pincang. Tiba-tiba mengatakan, Ustadz Abu Hurairah ya? Bukan Abu Hurairah, Abu Humairah. Dia bilang Abu Hurairah. Ya, Ustadz Abu Hurairah katanya. Bukan Abu Humairah. Kok Bapak kenal saya? Iya, saya penggemar YouTube. Ada apa Pak? Bisa nggak Ustadz sebentar katanya ke pinggir? Karena waktu itu hujan juga. Jadi ke pinggir lah. Dia curhat. Ya, belum curhat tiba-tiba menangis. Ya, saya juga kaget juga. Kenapa dia bisa menangis? Jadi saya bilang sabar dulu Pak. Ngomong yang jelas. Ya. Dia cerita bahwa dulu dia bekerja, menghidupi keluarganya, bahkan anaknya juga dipesantrenkan. Tapi kemudian Allah takdirkan terkena penyakit diabetes. Akhirnya kemudian luka di kakinya dan tidak bisa berjalan. Ya, jalannya itu susah gitu ya. Dan dia pun jadi ojek online atau Grab, pengantar makanan. Jadi dia bilang, sekarang saya sudah tidak bisa lagi bekerja Ustaz. Ya, kalaupun bekerja lelah satu hari itu mungkin dapat tidak banyak. Tidak cukup untuk makan, apalagi untuk membiayai pendidikan anak. Jadi saya bilang, lalu siapa yang menghidupi keluarga Bapak kalau begitu? Dia bilang istrinya. Istrinya kerja di warung makan. Itulah dia menangis karena kata dia istrinya berselingkuh. Jadi saya nasihati, Bapak melihat langsung. Tidak Ustaz, saya melihat dari chattingan WA yang saya baca. Sudah dinasihati? Sudah. Ya. Tetapi setiap dinasihati dia selalu maki saya dan mengusir saya dari rumah saya katanya. Jadi saya sedih. Sekarang saya pengen menceraikannya, tapi saya juga kalau menceraikan saya tidak bisa tinggal di rumah. Padahal itu rumah yang saya bangun. Dia sudah berani menginjak-injak kepala saya. Dan begitu sepanjang lebar ada 2 jam mungkin saya ngomong sama dia itu. Ya, sambil kita nasihati. Tapi dari sini saya lihat gambaran bahwa ada istri-istri itu yang tidak bersyukur saat suami sehat. Ketika dia sakit tidak timbal balik kebaikannya. Padahal kalau kita lihat kisah daripada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub itu terbaring berapa tahun? 18 tahun lamanya. Dia sakit tidak bisa apa-apa. Tapi istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dialah yang mencari rizki. Makanya kata para ulama, kalau seandainya suami sedang sakit parah, kemudian istri yang mencari nafkah, maka istri dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia bersedekah kepada suami. Yang kedua, pahala berbakti kepada suaminya. Karena memang kondisinya darurat. Ya. Mau apa lagi kalau tidak bekerja, ya tidak akan makan. Tapi lihat sabarnya istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, al jaza'u min jinsil amal. Ya, namanya
balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika Ayub sembuh, Allah lipat gandakan kekayaannya, Allah lipat gandakan kesehatannya, Allah lipat gandakan keturunannya, dan menjadi rumah tangga yang paling bahagia saat itu. Ini satu gambaran. Lah istri-istri yang seperti ini, yang tidak bersyukur kepada suaminya, adalah istri yang mengantarkan keluarga ke dalam jahanam. Ini gambaran yang ketiga. Gambaran yang keempat, ada sebagian istri-istri itu yang hidupnya mungkin terlampau hedon ataupun mungkin terpengaruh dengan tetangganya. Tes. Baterai masih. Tes. Iya, saya ulangi. Gambaran yang keempat. Ya. Ada sebagian istri itu yang terpengaruh dengan kemewahan orang lain atau kemewahan tetangga, sehingga ketika para suami itu mendapatkan rizki yang cukup banyak, bukannya ditabung untuk keperluan kewajiban melaksanakan kewajiban Allah seperti haji ataupun umroh gitu ya, ataupun ingin berkurban, menabunglah untuk kewajiban Allah. Padahal sebenarnya tempat tinggalnya sudah layak huni, kemudian makanan sehari-hari juga ia layak dimakan, baik pakaiannya, kesehatannya sebenarnya sudah cukup. Tapi karena terpengaruh dengan tetangganya punya mobil, pengen juga punya mobil, mobilnya ganti, pengen juga diganti, rumahnya ditingkat, pengen juga ditingkat, pakaiannya juga pengen seperti itu, tasnya, sandalnya, semuanya sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Ada sebagian istri itu yang hasadnya luar biasa, mempengaruhi suaminya. Akhirnya kemudian meninggalkan yang wajib dan terlena dengan perkara-perkara dunia akhirnya. Kan ada tuh yang seperti ini. Coba kalau seandainya dia menabung, mungkin beberapa tahun ke depan dia bisa berangkat haji, menyempurnakan rukun Islam. Tapi karena hidupnya seperti itu, terpengaruh dengan tetangganya, akhirnya uang itu hanya habis begitu saja. Ketika sudah tua baru dia menyesal banyak kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang belum dilaksanakannya. Lah istri-istri seperti ini juga disebut istri-istri jahanam namanya. Mengantarkan suaminya ke dalam jahanam. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban justru memburu sesuatu yang tidak fana. Sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak akan kekal dunia. Lah ini juga salah satu gambaran bahwa ada istri-istri yang mengantarkan suami ke dalam jahanam dan melupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, atau ada sebagian istri itu terkadang membebani suami dengan hutang. Hutang itu tidak dilarang dalam Islam sebenarnya. Kalau seandainya memang dalam kondisi darurat dan ada niat untuk membayar dan dia pikir sanggup untuk membayar dan dalam kebutuhan lingkaran syariat. Tapi umumnya di masyarakat ini kadang-kadang hutang itu hanya untuk sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Seperti mamanya dia sudah punya sepeda motor 1, masih ngutang 2. Dia sudah punya perabotan walaupun lama, pengen yang baru, ngutang lagi. Akhirnya satu isi rumah ngutang. Lah siapa yang bayar? Dibebankan kepada suaminya. Sebenarnya awalnya suaminya baik, tapi karena hutang menumpuk, terpaksa dia akhirnya berpikiran sesat, mencari uang tanpa berpikir halal haramnya. Lah yang menjerumuskan suami ke jahanam siapa kalau begini? Bahkan ada yang memang sengaja mempengaruhi suaminya untuk berbuat jahat kan, entah korupsi, entah mencuri, entah apa namanya. Yang penting keinginan dunia yang tercapai. Lah ini juga gara-gara istri yang banyak hutang.
maka boleh berhutang tapi dalam kondisi darurat. Jangan kemudian hal-hal yang tidak penting semua dihutangi, karena akan membebankan suami. Terkadang suami kalut. Suami kalut ini sudah bahaya nantinya. Kan banyak orang-orang yang gara-gara hutang lemparkan diri di jembatan Barelang tuh. Ada seorang yang gara-gara hutang judi online juga kan, melempar diri di jembatan Barelang, bunuh diri. Bahkan ada satu kisah, gara-gara terlilit suaminya hutang kulkas, diri suaminya. Bayangkan ya, hanya gara-gara hutang kulkas, ganti diri dia. Nah, sampai seperti itu jadinya. Nah, ini juga siapa yang salah coba? Istri karena tidak qanaah, gitu maksudnya ya. Coba kalau istri itu redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, banyak alhamdulillah, kencang alhamdulillahnya, sedikit dia tetap alhamdulillah ala kulli hal, maka tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah, ini juga gambaran yang kelima. Gambaran yang keenam ya. Ada sebagian istri, ini tentu masalah-masalah dalaman, dan Nabi SAW sudah memperingatkan sebenarnya. Ketika seorang suami menghendaki istrinya, maksudnya dalam hubungan keluarga layaknya suami istri, ada sebagian istri itu yang menolak untuk diajak. Makanya perkara ini membahayakan. Rasul sampai mengatakan, idza da'a rajulun imra'atahu fa'abat. Kalau seorang laki-laki kemudian meminta kepada istrinya untuk dilayani, dia pula menolak, maka Rasul mengatakan, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknat sampai datang waktu subuh. Jadi 14 abad yang silam Rasul sudah mewanti-wanti, karena sesuatu yang dilarang Nabi SAW pasti mendatangkan madarat. Lah ketika kemudian suami kebutuhannya tidak didapati dari istrinya yang halal, pasti dia akan cari yang haram. Karena tidak semua suami itu dia tahan mempertahankan keimanannya. Lagi imannya kokoh mungkin dia bisa bertahan. Saat imannya jatuh kemudian lemah, bisa saja kemudian dia berzina di luar. Lah siapa yang menjadikan suami berzina? Itu gara-gara istri juga. Walaupun tidak semua seperti itu. Ada juga istri yang sudah baik, memang suaminya yang jahanam kan Bu ya. Tetapi ada juga perkaranya memang karena kenapa saya berzina? Saya enggak dapat kepuasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga satu gambaran bahwa terkadang ada para istri itu mengantarkan suaminya ke dalam jahanam. Ini contoh yang ke-6. Contoh yang ke-7. Ada sebagian istri itu apabila dia sudah berkumpul dengan teman-temannya, kemudian ngerumpi, bergibah dan yang semacamnya, sampai dia pula jadi ratunya gibah. Itu kalau pulang ke rumahnya berjumpa dengan suaminya, itu hasil gibahnya dilaporkan itu. Akhirnya kemudian bergibah sama-sama. Jadi sudah bergibah dengan teman-temannya, hasil gibahnya digibahin pula dengan suaminya. Jadikan gibah kuadrat namanya itu. Enggak puas gibah dengan temannya, begibah pula bareng suaminya. Gini bang, ada apa? Iya tadi saya begini, kata ibu-ibu di sana begini, begono macam-macam. Suaminya asik dengerin, komentar. Kalau suaminya berakal tentu akan melarang kan. Tapi yang tidak berakal malah keasikan, malah ngasih tema pula. Nanti kalau ke sana temanya lain lagi kamu. Lah ini kan namanya istri justru melibatkan suami untuk melakukan dosa besar. Sama saja menjerumuskan suami ke dalam jahanam. Harusnya pulang ke rumah itu tidak membawa dosa, malah dibawa dosa, terlibat pula dalam dosa gibah. Nah ini juga diantara istri-istri yang bisa mengantarkan para suami ke dalam jahanam. Ini contoh yang ke-7. Contoh yang ke-8. Ada suami-suami itu baik, ingin bersedekah. Mungkin dia ada uang atau kelebihan uang karena merasa bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga sudah cukup. Jadi dia ingin bersedekah. Mungkin ada masjid yang perlu dibangun, dia ingin bersedekah membangun masjid, atau pesantren, atau mungkin panti-panti asuhan,
atau mungkin orang-orang fuqara wal masakin dan juga anak-anak yatim. Dia ingin membantu. Tapi ada sebagian istri itu jadi setan, menyetani suaminya untuk jangan bersedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada setan-setan itu yang membisikkan di telinga, jangan kau infak, nanti kau fakir. Kemudian memerintahkan untuk melakukan keburukan. Lah ada sebagian istri itu melarang suaminya bersedekah. Mungkin ada yang melarang 100%, ada yang kemudian mempengaruhi, bang, bolehlah sedekah tapi tak perlu banyak-banyak. Sikit aja katanya. Yang banyak kasihkan saya katanya. Ada istri-istri yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya kebutuhan dia sudah dicukupi. Tapi karena terlampau cinta dengan dunia, terkadang dikhawatirkan nanti kalau suami sedekah, nanti miskin, nanti fakir, nanti dia tidak bisa menafkahi dia. Dia salah bahwa sedekah itu membawa pintu rizki. Nah ini istri-istri yang seperti ini juga istri pengantar ke dalam jahanam. Ini gambaran yang ke-8. Yang ke-9, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para istri ini, terutama orang-orang awam, ketika mungkin melihat suaminya sudah mulai hijrah, tapi istrinya belum. Ada sebagian istri itu yang terlampau berani mengkritik suaminya. Mungkin dulunya tidak pernah suaminya pakai gamis risih dengan suaminya. Dulu suaminya tidak punya janggut, mulai ditanam janggutnya. Langsung kemudian dicemooh. Ngapain gak ganteng itu katanya. Cukurlah bang. Atau mungkin mulai datang ke pengajian, mulai ngomel. Lah ada istri-istri yang seperti ini kan, melarang suaminya untuk hijrah. Nah, ini bahaya nih. Karena bagaimanapun melarang orang untuk berbuat baik dan menjadi baik ini amalan setan. Maka istri-istri yang seperti ini melarang suaminya untuk hijrah, untuk berbuat baik dan memperbaiki diri, sampai kemudian mengkritik bukan hanya pribadinya, sampai kepada syariat Islam yang sedang dikerjakannya. Maka istri-istri seperti ini adalah istri-istri pengantar suaminya ke dalam jahanam. Nah, ini juga diantara gambaran yang ke-9. Kemudian gambaran yang ke-10, banyak istri-istri itu membawa pengaruh negatif kepada suami. Ingat bahwa pengaruh istri itu luar biasa dalam rumah tangga. Makanya kenapa seorang ibu itu dikatakan umul madrasah. Dia adalah induk daripada madrasah keluarga. Baik buruk anak itu tergantung istri, tergantung ibu. Karena suami itu kadang-kadang sudah minggat subuh, datangnya nanti sore. Karena dia bekerja, jarang berinteraksi dengan keluarga. Yang banyak berinteraksi itu kan istri di rumah. Lah ada sebagian istri itu yang kemudian mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Lah suaminya ini kan sudah mempercayakan semua sama istri. Menjadi hitamkah anak itu, menjadi putihkah anak itu. Kadang-kadang ada sebagian suami kan gak peduli. Itu dikembalikan kepada istrinya. Kalau istrinya berakal, mungkin dia akan memberikan pengaruh yang baik kepada keluarganya. Tapi banyak istri yang tidak berakal, akhirnya membawa pengaruh yang negatif. Contohnya umpamanya, lihat kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak semua putra-putra Nuh itu mengikuti ajaran Nuh. Hanya anak-anak yang dekat dengan Nuh alaihi salatu wassalam, seperti Syam, Ham dan Yafis. Tapi ada satu putra Nuh namanya Yam, atau dikenal dalam kisah Israiliyat disebut Kan'an. Karena dia dekat ibunya, dan ibunya adalah manusia kufur. Akhirnya Kan'an mengikuti ibunya, tidak mau ikut bapaknya. Sampai-sampai ketika betul-betul Nuh sudah ada di kapal yang akan menyelamatkan dari azab, dan kapal itu diarahkan kepada anaknya, sementara banjir terus naik, Nuh berusaha untuk menyelamatkan anaknya Kan'an dan mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anakku, naik ke perahu. Tapi karena dia sudah mendapatkan pengaruh negatif ibunya, dia menolak untuk naik ke dalam perahu. Bahkan dia menentang dan mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Enggak, saya ingin naik ke gunung. Enggak mungkin saya terkena air katanya. Nuh berusaha
mengajak anaknya, tapi anaknya kekeh. Itulah pengaruh negatif dia. Tak mau, jelas-jelas nyawanya dipertaruhkan. Dia tetap mengatakan sa'awi ila jabal. Enggak, saya akan naik ke gunung. Saya pasti selamat. Subhanallah. Nuh sudah mengatakan tidak ada yang selamat hari ini. Dia mengatakan saya pasti selamat. Akhirnya karena degil si Kan'an itu, Allah mengatakan sudah tinggalkan, itu bukan keluargamu lagi. Akhirnya kemudian ombak semakin naik menenggelamkan gunung dan Kan'an pun meninggal bersama istrinya yang membawa pengaruh negatif, sampai Allah membuat percontohan dalam Al-Quran bagi wanita kafir. Mathalul wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuh, istri daripada Nuh, dan juga istri daripada Lut. Dua-duanya kufur kepada suaminya padahal suaminya Nabi. Begitulah terkadang hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik seorang nabi. Kalau seorang nabi saja tidak bisa merubah istrinya, apalagi kita, kan begitu. Tapi yang di sini syahidnya adalah yang saya ingin katakan, bahwa di antara istri-istri yang membawa suaminya ke dalam jahanam, ketika istri-istri ini banyak mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak baik dalam keluarganya. Dan pengaruh ini bukan sehari dua hari, terkadang mungkin sedikit akhirnya suaminya terpengaruh. Boleh jadi kemudian mungkin sedang berbincang di teras, sedang berbincang di tempat makan, di tempat tidur, ceritalah soal tetangganya yang kaya, yang ini, yang itu. Awalnya suaminya mungkin dengar-dengar saja, tapi ketika diulang-ulang, terkadang di situ emosinya datang. Apalagi sampai kemudian tersentuh kehormatannya. Kok tidak bisa kayak si Anu ya? Nah, itu kan sudah menantang tuh. Akhirnya menjadikan suami kalut, kemudian berbuat hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Ini juga salah satu gambaran tentang para istri pengantar jahannam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ke-11 di antara gambarannya, dan ini sudah disabdakan Nabi SAW, bagian daripada fitrah seorang wanita, mengkufuri nikmat suaminya. Makanya para suami juga harus ada kesadaran bahwa di antara kekurangan istri yang melekat itu adalah dia suka kufur dengan suami. Semua istri, jangan bilang saya enggak Ustaz, semua istri. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Kata Nabi SAW, ittala'tun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku ditampakkan neraka, tiba-tiba aku melihat penduduknya kebanyakan perempuan. Sahabat mengatakan, Rasul, apakah mereka tidak salat? Salat. Mereka tidak puasa? Puasa. Mereka tidak ibadah? Ibadah. Artinya mereka istri-istri secara hak mereka kepada Allah itu sempurna terkadang. Ahli solat sebagiannya, ahli puasa sebagiannya, ahli sedekah sebagiannya, ahli Quran sebagiannya. Jadi sahabat heran, lalu kesalahan mereka apa? Kenapa dimasukkan ke neraka? Rupanya kesalahannya bukan hak dia kepada Allah, tapi hak dia kepada sesama hambanya. Walakinnahunna yakfurnal ashir. Kesalahan mereka karena para istri itu suka kufur dengan kebaikan suami. Kalau seandainya para suami ini melakukan 100 tahun kebaikan, kemudian melakukan satu kesalahan, pasti akan keluar dari mulutnya, engkau tidak pernah berbuat apa-apa, engkau tidak punya kebaikan sama sekali. Nah, ini sering terkeluar, tapi mungkin bahasanya tidak seperti bahasa hadis. Mungkin bahasa yang lainnya yang dibahasakan para istri hari ini dengan mengatakan engkau tidak perhatian, engkau tidak sayang, engkau tidak cinta, dan begitu seterusnya. Ya. Yang intinya adalah kufur dengan kebaikan. Jadi seolah-olah kalau seandainya 100 tahun berbuat baik, satu kesalahan itu bisa menutup kebaikan semuanya. Lah itu kekurangan istri sebenarnya. Itulah kekurangan wanita, suka kufur dengan keluarga. Makanya Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah berbuat baik dengan mereka karena ada fitrah yang tidak bisa dihilangkan dari dada mereka. Tapi itu pula yang menjadikan dia masuk neraka. Makanya ini juga yang harus dipahami para istri. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah di antara
gambaran-gambarannya, dan kalau dikembangkan ya banyak sekali. Ini di antara global yang saya coba catat, di antara istri-istri yang membawa pengaruh buruk kepada suaminya yang menjadikan dia sebagai pengantar ke dalam jahanam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya memiliki pasangan itu sebuah nikmat yang datang dari Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang sulit. Hisab itu kan ada dua, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Lah orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang sulit itu, Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia. Kemudian akan diingatkan akan nikmat yang pernah Allah anugerahkan di dunia, diingatkan kepadanya. Lah salah satunya adalah Allah mengatakan, alam ukrimka, bukankah aku sudah memuliakan kamu? Wa usawwiduka, dan bukankah aku sudah memberikan kedudukan kepadamu? Wa uzawwijuka, dan sudahkah aku berikan kau pasangan? Kalimat wa uzawwijuka, bukankah aku sudah memberikan pasangan kepadamu? Kata para ulama, lihat bagaimana pasangan hidup itu nikmat yang sangat besar. Baik itu suami ataupun istri, suami punya istri, istri punya suami, itu pasangan yang merupakan nikmat terbesar dalam hidup. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, salasu min sa'adat ibni Adam, 3 perkara bagian daripada kebahagiaan Bani Adam. Salah satunya Rasul mengatakan, al-mar'atu salihah, mendapatkan istri yang saleh. Nabi SAW sampai mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini. Siapa yang Allah berikan rizki dengan seorang istri yang salihah, maka hakikatnya dia sudah ditolong mendapatkan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka bertakwalah pada yang separuhnya. Maksudnya apa di sini? Jadi posisi pasangan dalam keluarga itu sebenarnya membantu lebih cepat masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena separuh agamanya sudah ada, tinggal mencari separuhnya saja. Apa yang dimaksud orang yang berumah tangga itu mendapatkan separuh agamanya? Karena setiap perlakuan suami kepada istri ataupun sebaliknya itu semua bernilai pahala. Senyumannya pahala, kedipan matanya pahala, suapannya pahala, sentuhannya pahala, pelayanannya pahala, semua berpahala. Ya. Ibu mencucikan pakaian suaminya pahala. Bagaimana kalau dilondrikan, Ustaz? Ya, tukang laundry yang dapat pahala ya. Kan ya. Ya. Jadi seluruh sentuhan-sentuhan itu berpahala. Bahkan suami setiap tetes keringat dalam bekerja itu, setiap tetesnya berpahala. Makanya kenapa kalau orang berumah tangga itu separuh agamanya sudah dapat itu. Karena walaupun dia istilahnya tidak seperti sholat harus berwudu lagi, bergerak, membaca dan begitu seterusnya untuk mendapatkan pahala sholat, tapi pahala rumah tangga itu tidak seperti itu. Cukup senyum saja sudah dapat pahala, menyentuh saja dapat pahala, memasukkan kesenangan dalam hatinya saja dapat pahala, memujinya saja pahala, dan begitu seterusnya. Jadi tinggal cari yang separuhnya. Itulah kenapa pasangan itu menjadikan nikmat terbesar, karena memudahkan orang masuk surga. Masalahnya ada sebagian istri yang sudah saya jelaskan tidak mau masuk surga, dia cenderung untuk masuk neraka. Padahal sebenarnya kalau seandainya istri itu menjadi istri yang salehah dan sama-sama mengantarkan ke dalam surga, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bukankah Rasul yang mengatakan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sama-sama qiyamul lail. Kalau dia enggan, dia bersihkan di wajahnya air supaya suaminya bangun dan ikut salat malam. Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati wanita tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Muhammad ibn Wasi, seorang ulama salaf, ya, dia mengatakan, ma ghibtu illa fi thalathin, aku tidak pernah menghendaki sesuatu kecuali 3 perkara.
Lah salah satunya di sini zaujah as-salihah. Dalam hidupku hanya ingin mendapatkan pasangan yang salihah, istri yang salihah. Karena betapa banyaknya tadi pahala orang-orang yang mendapatkan istri yang salihah, salah satunya membantu mempermudah suaminya masuk ke dalam surga. Lalu seperti apa contohnya dan sifat-sifatnya? Pertama, al-hirsu 'alad din wa ta'atuz zauji fi ghairi maksiatillah. Semangat melaksanakan agama dan taat kepada suaminya, tapi bukan karena kemaksiatan kepada Allah. Semangat melaksanakan agama. Jadi kalau seorang suami melihat istrinya semangat melakukan agama, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berzikir, berbahagialah. Itu tanda-tanda istri anda salihah. Ya. Kemudian yang kedua, idkhalus surur ala zauji, memasukkan perasaan senang ke hati suaminya, terutama suaminya saat ada masalah dan saat dia sedang kalut dan banyak pikiran. Disinilah peran istri harusnya memasukkan rasa senang kepada suaminya. Bagaimana suami ini bisa terkurangi bebannya. Terkadang tidak, suaminya sudah stres, istrinya makin gila. Ya. Kuadrat jadinya. Ya. Jadi ya bisa saja dengan ucapan, dengan sentuhan, dengan apa, kan pandailah seorang istri kalau sudah lama bergaul dengan suaminya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, at-tajammul wa tazayyun lahu. Ya, tajammul, tazayyun artinya bercantik-cantiklah, berdandan-dandanlah untuk suaminya. Bukankah Rasul yang mengatakan ketika ditanya Rasul, istri yang paling baik itu seperti apa sih sebenarnya? Maka Rasul mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar, yang membahagiakan suaminya saat suaminya menatap dirinya. Nah, sekarang introspeksi, Bu. Suami kalau natap ibu senang enggak tuh? Jangan-jangan tak senang pula kan itu. Maka ketika suami senang menatap ibu, itu berarti itu ciri ibu orang soleh, istri yang solehah. Nanti tanya pulang, bang, tatap saya bang, senang enggak kan itu ya? Kata suaminya, bosan katanya. Berarti harus diperbaiki ya kan. Kemudian wa tuti'uhu idza amar, dan engkau mentaati apabila suami memerintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqra, dan jangan suka menyelisih suaminya pada diri dan hartanya sesuatu yang suami membenci. Ya. Kemudian juga sahibatul qalbi tayyib al-ma'lufah, memiliki hati yang baik, tidak mudah marah. Karena ada saat-saatnya seorang wanita itu kan terkadang mudah emosian, mungkin saat dia mens ataupun lagi haid gitu ya, atau saat ada masalah. Jangan sampai kemudian meluapkan kepada suaminya. Dia kesel sama saudaranya, tapi suami yang jadi sansaknya, yang jadi objeknya. Ya. Kemudian juga al-hafidhatu li asrari baitiha, menjaga rahasia rumahnya. Makanya sering saya katakan, jaga rahasia rumah, rahasia suami. Mungkin di mata ibu suami kurang baik, tapi jangan pernah ketidakbaikan suami diceritakan kepada orang, sampai pun kepada orang tua sendiri. Harus sabar, kecuali memang pada waktu-waktu tertentu harus diungkap. Ketika perceraian di depan hakim umpamanya kan, lain ceritanya, atau meminta fatwa kepada salah seorang ustadz, terpaksa dia menceritakan karena cari solusi ya. Tapi kalau bukan untuk itu, maka tidak boleh diceritakan, apalagi rahasia-rahasia yang itu menjadikan kehormatan bagi suaminya. Tanya suami orang, om, gaji suami anti berapa om? Katanya, oh sekian. Aduh, suami anda tidak segitu katanya. Masalah gaji itu tidak perlu diceritakan, itu urusan rumah tangga. Apalagi sampai mengeluh gitu. Yang lebih parah lagi sampai urusan ranjang pula itu. Ini lebih parah lagi. Kemudian al-qiyamu bimas'uliyatil baiti. Ciri-ciri istri yang salihah adalah dia sanggup mengurus rumahnya. Suami datang saja sudah bersih, sudah teratur, enak, harum dan yang semacamnya. Idza ghaba zauju anha hafizathu wa hafizat malahu wa irdah.
Apabila suaminya tidak ada, mungkin kerja ke luar negeri atau mungkin kerja seminggu 2 minggu baru pulang, dia tetap menjaga kesuciannya, menjaga harta dan kehormatannya. Kemudian al-musara'atu ila talabi mardati zawjiha, bersegera meminta redha suaminya walaupun sebenarnya suami yang salah. Terkadang kan pertengkaran keluarga tidak mesti istri yang salah, terkadang suami yang salah. Memang jelas-jelas suaminya yang salah, ya. Tetapi sebagai istri yang soleha, dia menginginkan islah di antara keduanya. Dia tidak mau memperpanjang ribut dalam keluarga sehingga dia yang mengalah, yang meminta maaf. Dan dia mengatakan, saya tidak mungkin memejamkan mataku kalau engkau belum memaafkan saya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menjelaskan ciri-ciri wanita-wanita penduduk surga. Kemudian juga i'anatuhu ala fi'lil khair, bantu suaminya kalau hal itu melakukan kebaikan. Kalau suami melakukan kebaikan, dukung, sokong, kasih semangat, kasih masukan. Kemudian mahabbatuha li zawjiha, betul-betul sayang dengan suaminya. Kemudian khidmatu zawjiha, membantu suaminya. Wa khidmatu duyufi, atau mungkin kalau suaminya punya tamu, entah kamu di kantornya atau temannya datang ke rumahnya, hormati tamu suaminya. Karena itu di antara ciri istri yang salehah. Dan yang terakhir, hormati keluarga suaminya. Ingat, menghormati keluarga suami itu bagian daripada melaksanakan hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Dan banyak lagi ciri-cirinya. Inilah diantara pembahasan kita secara global tentang istri-istri pembawa suami ke dalam jahanam. Baik, sebelum tutup, kita buat tanya jawab saja. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada, alhamdulillah. Atau minggu depan suami jahanam, Bu, ya temanya. Iya, saya kira minggu depan aja lah kita jumpa. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.